Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Didi di layar Kang Didi. Masya Allah, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada detik ini Allah masih memberikan nafas kepada kita, Allah masih memberikan pendengaran kepada kita, Allah masih bisa memberikan penglihatan kepada kita. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat merasa, nikmat mendengar, nikmat melihat, dan pendengaran kita, fungsi mata kita, fungsi lisan kita, alhamdulillah pada saat ini masih mau kita pergunakan untuk mengucapkan lafaz Allah, melihat kalimat Allah, mendengar kalimat Allah, alhamdulillah. Dan yang paling utama, yang paling penting adalah kita bersyukur bahwa pada hari ini, pada detik ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Bayangkan sahabat-sahabat, kalau seandainya Allah hanya memberikan nikmat iman saja, tapi tidak memberikan nikmat sehat walafiat, kita nggak bisa tarawih, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa baca Al-Quran. Iya, kuat imannya, kuat iman Islam, tapi sakit. Jangan yang parah-parah. Apa? Bisul, sakit gigi, sakit mata. Sudah malas kita untuk membaca Al-Quran, apalagi melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka nikmat iman ini, kalau seandainya bertemu dengan nikmat sehat walafiat, ini mantap. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna kalau seandainya disatukan antara iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehat saja, afiat saja, tapi tidak diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah, sulit kita untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat wajib, baca Al-Quran, dan berpuasa. Maka alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam pada kita, serta nikmat sehat walafiat. Terlebih puasa kita tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Puasa kita hari ini bersamaan dengan pandemi COVID-19, wabah virus corona yang entah kapan berakhirnya, namun kita semua berharap secepatnya oleh Allah diangkat supaya kita bisa melaksanakan ibadah seperti biasa, melakukan interaksi sosial seperti biasa, aktivitas seperti biasa, silaturahim seperti biasa, bertemu dengan keluarga, sahabat, dan sebagainya. Yang hari ini sudah beberapa bulan ini kita betul-betul terkekang dengan itu, terkuras dengan itu, sehingga ya besar kecilnya ada pengaruh buat diri kita secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, semua aspek terganggu dengan adanya virus corona ini, sahabat-sahabat sekalian. Namun sekali lagi, ala kulli hal, apapun itu, yang penting pada saat ini Allah masih memberikan nikmat, yaitu nikmat iman Islam pada kita semuanya. Biarkan kita mati asalkan Allah matikan kita dalam keadaan iman Islam, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang puasa itu sendiri dan tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu kan berasal dari bahasa Arab yang kita kenal dengan al-siyam atau as-saum. Apa artinya? Al-siyam atau al-saum itu artinya menahan. Itu kenapa kalau kita puasa itu banyak nahan. Nahan untuk makan di siang hari, nahan untuk minum di siang hari, nahan ketika amarah, nahan untuk tidak membicarakan orang lain. Nah, ini makna puasa secara bahasa. Namun ada yang dikemukakan oleh ulama, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Wal-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan niat tertentu. Dengan niat tertentu, niatnya itu bisa harian ataupun selama bulan puasa tersebut. dan dilaksanakan oleh orang-orang
orang-orang yang sudah yang Islam, yang sudah balik, yang sehat, yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Ini apa yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim wal Alamah Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, apa landasan syariah yang melandasi kita harus berpuasa di bulan Ramadan ini? Setiap bulan Ramadan pasti kita akan mendengar ayat-ayat ini. Ini populer sekali. Dari kecil kita yang sering mendengar ayat ini. Sangat populer ayat ini. Makanya kalau ada orang yang hari ini tidak hafal ayat ini, terlalu ini. Kenapa? Karena memang ayat ini populer. Atau minimal dia ketika ada yang baca dia ingat, oh ini ayat puasa. Begitu. Kenapa? Karena memang ini ayat Al-Quran ini betul-betul populer di masyarakat, bahkan di dunia. Karena memang setiap bulan puasa, setiap tahun ini pasti dibacakan di pamflet, kemudian di khutbah-khutbah disampaikan oleh para ulama, para ustadz yang ada di daerah kita masing-masing. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 183 tadi mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini dijadikan sebagai landasan syariat hamba-hamba Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan hukum puasa Ramadan, maka untuk meningkatkan kualitas puasa kita, mari bersama-sama kita ketahui tingkatan orang-orang yang berpuasa itu sendiri. Sebagaimana dikatakan atau disebutkan oleh ulama, dalam hal ini adalah Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Ini pun populer sahabat-sahabat sekalian, sering diucapkan oleh para asatidz, oleh para kiai, ya, baik di buletin, di media sosial ataupun di televisi sering disampaikan. Namun bagaimana kita cara mengimplementasikannya? Bagaimana cara kita untuk merealisasikannya, mengaplikasikannya? Ini mungkin kembali kepada diri kita masing-masing sambil berdoa berharap pada Allah semoga kita bisa mengamalkan puasa ini dengan baik sesuai dengan ajaran yang telah ditentukan oleh ilmu fikih dan agama Islam itu sendiri. Sahabat-sahabat, menurut Imam Al-Ghazali bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Yang pertama ada tingkatan shaumul umum. Yang kedua ada shaumul khusus. Yang ketiga ada shaumul khususil khusus. Ini kriteria pembagian oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu ada 3. Pertama, puasanya orang yang awam. Kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Nah, kita ada di mana nih? Apakah ada yang di awam? Apakah ada yang di khusus? Apakah adanya di khusus dari yang khusus? Nah, wallahu a'lam. Yang pasti ini adalah kriteria yang telah disebutkan oleh para ulama. Dalam hal ini adalah Imam Al-Ghazali. Sekarang kita coba ketahui apa dan bagaimana yang puasanya orang yang awam, bagaimana puasanya orang yang khusus, dan bagaimana puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Simak terus. Tapi sebelum itu sahabat-sahabat sekalian, subscribe, like,
share, and comment. Baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan tentang 3 kriteria orang yang berpuasa. Namun sebelum itu, untuk mensupport, mendukung channel ini, mari bersama-sama sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah puasanya orang yang awam. Nah, puasanya orang awam menurut Imam Al-Ghazali ini adalah puasa yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk saya, mungkin termasuk sahabat-sahabat, termasuk kita semuanya. Yang biasa kita lakukan, kita puasa itu hanya puasa awam ya. Puasa awam itu hanya bisa menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Ya. Itu saja. Lapar, kita nggak makan, kita nggak minum, tidak melakukan jima dengan istri, tidak makan minum lah setiap harinya, kemudian tidak melakukan hubungan badan dengan istri atau dengan suami, tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang lain. Ya, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak berjima dengan suami atau istrinya, tapi dia tetap ngomongin orang, dia tetap gibah, dia tetap namimah, dia tetap adu domba, dia tetap mencuri, dia tetap berlaku jahat pada orang lain. Maka puasa kita itu masuknya hanya kepada puasa awam, puasa kebanyakan orang, dan kalaupun dapat pahalanya sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang puasanya hanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwat saja. Ini sahabat-sahabat sekalian, ya mungkin ini puasa yang kita lakukan, puasa yang sering kita lakukan setiap tahunnya, tapi mudah-mudahan dari tahun ke tahun tetap meningkatkan puasa kita. Walaupun kategorinya kategori awam, mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah terima puasa kita. Inilah kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat, itulah yang pertama. Tingkatan yang pertama, orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali, dia hanya puasanya menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan syahwat, atau tidak melakukan hubungan intim dengan suami istrinya di siang hari. Hanya seperti itu. Tapi yang lain tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua ini adalah puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus ini beda dengan puasa orang awam tadi. Kalau awam tadi dia hanya menahan lapar, dahaga, dan syahwat, tapi orang yang khusus ini tingkatannya, selain dia menahan lapar, dia menahan tidak minum, dia menahan syahwat, juga menahan pendengaran. Menahan pendengaran, menahan penglihatan, kemudian menahan ucapan, gerakan tangan, tubuh untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya dijaga untuk tidak melihat yang haram, telinganya dijaga untuk tidak mendengar yang haram, lisannya dijaga untuk tidak mengucapkan sesuatu yang haram atau yang jelek atau yang kotor. Hidungnya pun digunakan untuk mencium sesuatu yang halal dan tidak termasuk kepada maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masuk kepada puasanya orang yang khusus. Nah, untuk menggapai tingkatan yang kedua ini ada sebagai prasyarat kesempurnaan dalam tingkatan puasa yang kedua ini harus melewati beberapa ketentuan. Pertama adalah orang yang ingin menggapai tingkatan puasa khusus ini, dia harus mampu menahan pandangan dari segala hal yang dicela dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mampu nih, kalau kita mau mengejar target puasa yang tingkatan kedua ini yang khusus ini, harus mampu menahan diri ini untuk
menjauhi dari perbuatan yang dicela dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya lagi puasa ya nggak boleh ngomongin orang, lagi puasa tidak boleh merugikan orang, lagi puasa tidak boleh membuat orang menjadi risih dan sebagainya, buat kenyamanan di antara kita ketika kita sedang puasa. Jadi intinya jangan melakukan hal yang dicela oleh Allah dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus bisa pandai menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia. Jadi puasa kita, kalau puasa orang awam kan tadi dia puasa tapi ngomongin orang, gibah, namimah, terus gosip kalau ibu-ibu ya. Kita juga yang laki-laki menggosip sama nggak bisa menjaga lisan. Tapi kalau yang khusus ini harus berupaya untuk menjaga lisannya agar tidak keluar ucapan yang sia-sia. Yang ketiga, berdusta. Ya. Orang yang tingkatan kedua ini puasanya tidak berdusta. Yang keempat, tidak mengumpat. Yang kelima, tidak berkata keji, dan dia lebih banyak berdiam diri, kemudian menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah mulai dia menselaraskan antara niat di hati, niat puasa dengan anggota tubuhnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya semua itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya. Kalau kaki dilangkahkan ke tempat yang seharusnya, yang dimuliakan Allah, tangan pun dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah, yang diridhai Allah. Tadi pun telinga, mata, hidung, mulut, semua dilakukan hanya untuk kepentingan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan puasanya, tingkatan khusus yang disebut dengan tingkatan orang-orang soleh atau orang-orang solihin. Ini mudah-mudahan kita bisa menggapai kriteria yang kedua ini, walaupun terasa berat, tapi bukan hal yang tidak mungkin ya. Ke depan kita atau di antara kita ada yang bisa menggapai tingkatan ini. Tentunya penilaiannya adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada tingkatan puasa orang yang terakhir. Sahabat-sahabat, yang terakhir itu ada tingkatan namanya khusus dari yang khusus. Ini lebih istimewa lagi. Nah, ini biasanya dimiliki oleh para nabi, para siddiqin, atau juga para muqarrabin, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tipe orang yang ketiga ini, puasa khusus dari yang khusus ini, puasanya sudah sampai kepada puasa hati. Maksudnya apa puasa hati? Artinya selain dia puasa menahan lapar, dahaga, syahwat, anggota badan, dia juga sudah menjaga hatinya dari kepentingan jangka pendek duniawi. Jangka pendek duniawi atau pikiran-pikiran duniawi, terus juga menahan segala yang bisa memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Makanya hanya dimiliki oleh para nabi, para siddiqin, dan para muqarrabin. Kalau kita orang-orang yang awam ingin menggapai ke tingkat ini, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana cara kita menggapai? Terus, tapi kita harus jangan putus asa, terus berupaya semampu kita agar walau bagaimanapun ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas nanti Allah golongkan apakah kita termasuk puasa awam atau puasa khusus atau khusus dari yang khusus, wallahu a'lam. Akan tetapi kriteria yang ketiga ini yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, orang-orang para nabi, kemudian para siddiqin, kemudian para muqarrabin, ini betul-betul puasanya bukan lagi puasa menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, menahan anggota tubuh tadi, tapi lebih kepada menahan hati dari kepentingan-kepentingan duniawi, menjaga hatinya agar tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, terus berupaya supaya dunia itu tidak sampai kepada memalingkan hatinya dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi, orang yang ada pada tingkatan ini adalah puasa hati dari segala keinginan yang hina dan segala pikiran duniawi
serta mencegah memikirkan apa atau sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini tingkatan puasanya orang khususil khusus. Tingkatan puasa para nabi, para siddiqin, para muqarrabin, orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ingin ya, sahabat-sahabat ingin menjadi orang-orang seperti ini. Puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Karena kalau puasa kita kan begitu, lapar, menahan dahaga, begitu pas buka kan ketahuan, betul-betul kita hanya menahan itu sampai buka. Pas buka ternyata kolak, sayur kemudian gorengan, macam-macam ada. Karena itu yang kita tunggu puasa orang awam seperti kita. Tapi kalau Masya Allah yang ketiga ini bukan itu ya. Dan itu sudah dilakukan olehnya setiap hari, bukan hanya di bulan puasa. Yang namanya sudah bisa memelihara hati. Ayo sahabat sekalian, 3 puasanya orang awam, puasanya khusus, puasanya orang khusus dari yang khusus. Tiga-tiganya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memampukan kepada hambanya. Siapa yang awam, siapa yang bisa khusus, siapa yang bisa khusus dari khusus. Sekali lagi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berupaya, berikhtiar sekuat tenaga beribadah puasa ini sesuai dengan kemampuan kita. Allah tahu, Allah tidak akan bisa dibohongi dengan kemampuan kita. Kita mampu 100 ya, kita berbuat 80, pura-pura nggak mampu padahal mampu 100. Nah, Allah bisa dibohongi. Karena kalau manusia bisa dibohongi. Kemampuan kita 100, kita pura-pura lemes, pura-pura nggak kuat, lainnya nggak mampu. Tapi Allah nggak bisa dibohongi. Makanya Allah bilang beribadahlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai kemampuan kalian, ingat, sesuai kemampuan kalian. Maka lakukan yang kita mampu. Nggak akan pahili, Allah tidak akan tertipu. Karena kemampuan kita Allah tahu sampai di mana. Nah, ini makanya Allah bilang sesuai kemampuan. Maka lakukanlah apa yang kita mampu hari ini untuk memaksimalkan kemampuan itu di bulan puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa kita ini betul-betul menjadi project pilot untuk bulan-bulan berikutnya agar diri kita lebih baik dari bulan-bulan kemarin. Salat yang lebih rajin, ibadah yang lebih rajin, ngaji Quran yang lebih rajin, beramal sedekah yang lebih rajin, berbuat baik kepada manusia yang lebih rajin. Itu harapan-harapan kita. Terakhir, sahabat-sahabat sekalian, mari kita berdoa supaya wabah COVID-19, penyakit yang menular ini mudah-mudahan segera oleh Allah diangkat, dijauhkan dari kita semua, dan negeri kita kembali seperti semula, dan bangsa-bangsa yang ada di dunia pun sama kembali seperti semula. Kita bisa berinteraksi lagi dengan teman-teman, dengan saudara, bersilaturahim dengan saudara, pengajian pun kita aktif kembali dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan semua ada hikmah dan kita bisa mengambil hikmah dari virus corona ini supaya kita bisa lebih bijak untuk hidup di masa-masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya tutup, ingat subscribe, like, comment, and share. Untuk mendukung channel ini, saya akan berupaya untuk menampilkan sahabat-sahabat saya yang lain, dai-dai muda, untuk berbicara di layar Kang Didi, kemudian para kiai untuk berbicara di layar Kang Didi, untuk memberikan kemanfaatan terkait tentang ilmu dan agama Islam. Itu saja. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.